Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lufia. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data informasi pada karya ilmiah. Pengertian data dan informasi. Data adalah suatu kumpulan catatan yang berdasarkan fakta yang diperoleh dari suatu pernyataan yang dibagikan atau diterima secara apa adanya, yang dibuat dengan cara kata-kata, kalimat, simbol, angka, ataupun lainnya. Data juga memiliki pengertian dari para ahli, yaitu menurut Ari Kunto Suharisma, pengertian data yang menurut dia tersebut yaitu serangkaian fakta dan juga angka yang bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun suatu informasi. Menurut Nuzulu Agustina, data adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa serangkaian angka, fakta, gambar, tabel grafik, kata, dan lainnya. Sedangkan menurut Kuswandi dan Mutiara, yaitu data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sedangkan menurut Slamet Riyadi, data yaitu sekumpulan informasi yang didapatkan berdasarkan pengamatan yang mana data dapat berbentuk angka atau simbol. Dan terakhir, menurut Kristanto, data yaitu suatu fakta mengetahui tentang objek yang bisa mengurangi tingkat ketidakpastian tentang suatu keadaan dan peristiwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu informasi. Informasi adalah sebuah data yang diperoleh dari fakta yang diambil dari suatu data yang benar dan fakta adanya. Informasi akan diproses dahulu apakah informasi yang didapat sudah benar atau tidaknya, agar penerimanya bisa mendapatkan informasi yang benar sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Pengertian informasi menurut para ahli yang pertama yaitu Jorha Bodnar. Pengertian informasi yaitu sebuah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambilan keputusan yang baik. Yang kedua yaitu Anton M. Lino. Informasi yaitu data yang diproses dan diolah untuk tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut ialah menghasilkan sebuah keputusan. Kemudian yaitu saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis data dan informasi. Yang pertama, jenis-jenis data. Data berdasarkan cara mendapatkannya, yaitu yang pertama data primer. Data primer itu dikumpulkan dari objek yang sebelumnya, yang didapatkan dari sebuah penelitian yang sudah diteliti langsung oleh sebuah organisasi ataupun perorangan. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari sebuah penelitian yang lalu. Maksudnya yaitu seseorang yang tidak perlu lagi melakukan pengamatan pada waktu itu tersebut. Yang kedua, data berdasarkan sumbernya. Yang pertama, data eksternal. Data ini yaitu data yang diambil dari luar organisasi ataupun tempat yang diteliti dari luar penelitian itu dilakukan. Biasanya data ini digunakan untuk data pembandingan, misalnya seperti membandingkan desa yang satu dengan desa yang lainnya. Yang kedua itu data internal. Data internal yaitu kebalikan dari data eksternal. Data internal ini diambil dari penelitian dari dalam organisasi itu tersebut, seperti seorang karyawan dengan karyawan yang lain dengan perusahaan yang masih sama. Yang ketiga, data berdasarkan sifat. Data berdasarkan sifat terbagi lagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud dari data kuantitatif yaitu data yang didapatkan dengan cara survei atau turun lapangan langsung agar mendapatkan data-data yang valid dan benar, seperti mendapatkan data angka-angka, misalnya berapa jumlah penduduk di desa itu sendiri. Yang kedua, data kualitatif. Pada data ini berbeda dengan data kuantitatif atau data yang kebalikan dari data kuantitatif. Pada data ini juga akan melakukan survei atau turun lapangan langsung. Namun pada data ini mendapatkan informasi yang lebih deskriptif atau lebih terperinci dan data ini tidak terbentuk angka-angka. Yang keempat, data berdasarkan waktu pengumpulannya. Data ini terbagi juga menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari suatu tujuan penelitian yang dilakukan oleh orang atau organisasinya. Yang kedua, sumber data.
Pada sumber data ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu person atau perorangan. Yang kedua, phrase, yaitu data yang terbentuk dari tempat, proses, data yang berdasarkan dari aktivitas, dan paper, data yang berupa simbol. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis informasi. Jenis-jenis informasi dibagi menjadi dua, yaitu jenis informasi berdasarkan sifatnya dan jenis informasi berdasarkan sifat keilmuannya. Jenis-jenis informasi berdasarkan sifatnya terbagi menjadi tiga, yaitu informasi faktual, deskriptif, dan informasi opini. Maksud dari informasi faktual ini yaitu fakta umum, maksudnya itu informasi yang bersifat umum atau belum diuraikan secara detail, dan fakta khusus, yaitu informasi yang telah disampaikan atau sudah banyak yang tahu dan sudah terperinci atau sudah detail. Yang kedua, deskripsi, yaitu uraian untuk menjelaskan sesuatu. Sedangkan informasi opini yaitu informasi yang didapatkan dari perorangan yang menurut dia sendiri yang belum tentu itu iya atau betulnya. Yang kedua, jenis informasi berdasarkan sifat keilmuannya. Jenis informasi berdasarkan sifat keilmuannya ini terbagi menjadi dua, yaitu ilmiah dan tidak ilmiah. Ilmiah maksudnya yaitu informasi yang dibuat untuk kepentingan penelitian atau kepentingan ilmiah. Sedangkan yang tidak ilmiah yaitu informasi yang ada di mana-mana. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penyajian data dan informasi. Pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Pada penyajian data ini seringkali digunakan karena pada tabel ini memaparkan data secara detail dan rumit jika hanya dipaparkan dengan cara bentuk teks saja. Penyajian data dalam bentuk tabel ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu tabel baris atau kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Pada penyajian data dalam bentuk diagram ini, suatu data dengan cara memperlihatkan atau menerangkan suatu data atau definisi yang sudah disajikan. Penyajian data dalam bentuk diagram terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu diagram lingkaran dan diagram batang. Yang terakhir yaitu penyajian data dalam bentuk grafik. Pada penyajian ini, metode penyajian data dalam bentuk menggunakan gambar atau melihat perubahan yang terjadi dalam sebuah variabel untuk memberikan suatu variabel yang memiliki karakteristik yang sama. Yang terakhir yaitu aturan dan tata cara penyajian data dalam ilmiah. Teknik penyajian data merupakan bagian caranya seorang peneliti ini mendapatkan hasil yang baik dan benar agar penerima informasi bisa dapat langsung memahaminya. Tata cara penyajian datanya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama penyajian data verbal, penyajian data matematis, dan penyajian data visual. Pada penyajian data verbal ini maksudnya yaitu dengan cara menyajikan data menggunakan kata-kata atau kalimat yang berupa narasi. Dalam menyajikan data verbal harus memperhatikan sebagai berikut, yaitu bahasa yang tajam, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, objektif, jelas, dan ringkas. Selanjutnya yaitu penyajian data matematis. Maksudnya yaitu penyajian hasil penelitian harus menggunakan angka-angka dengan menggunakan tabel dan menggunakan simbol matematis. Dalam melakukan penyajian data secara matematis ini harus memperhatikan yaitu tidak perlu ada uraian yang panjang lebar, menghindari pemotongan tabel, dan menuliskan nomor tabel dan judul tabel. Yang terakhir yaitu penyajian data visual. Maksud dari penyajian data visual ini yaitu menyajikan data dengan cara menggunakan grafik, peta, dan gambar. Pada penyajian ini biasanya sebagai pelengkap dari penyajian verbal dan penyajian matematis yang merupakan kombinasi dari penyajikan data. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, penyajian visual ini hendaknya ditempatkan di bawah setelah sajian verbal dan matematis. Yang kedua, penulisan judul ditempatkan pada bagian bawah sajian visual. Yang ketiga, menggunakan bentuk-bentuk penyajian yang umum. Yang terakhir yaitu penyajian yang berupa grafik, hendaknya dengan menggunakan komputer. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.